Halo teman-teman semua, di video kali ini kami akan membahas sebuah temuan kami terkait kapital digital dari pedagang di berbagai kelas. Pedagang ini terbagi dalam 3 kelas, yaitu kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Dunia perdagangan telah mengalami transformasi yang luar biasa dengan kedatangan teknologi digital. Penasaran bagaimana para pedagang mengelola modal digital mereka menjadi faktor kunci keberhasilan? Pada akhir November, kami kelompok 2 dari kelas kapital sosial mencoba melakukan wawancara singkat bersama para pedagang yang berada di sekitar kukusan. Kami memilih pedagang yang sesuai dengan kriteria kelas yang sudah kami tentukan. Pertama dari kelas bawah ada Pak Ahmad, penjual bakso kentang goreng, dan Ibu Muzilatul, pedagang es. Pak Ahmad adalah pendatang dari Cianjur. Beliau menetap di kukusan bersama keluarganya karena sudah tidak ada aset di kampungnya. Beliau mulai berjualan bakso kentang goreng sekitar 4 tahunan. Namun, semenjak pandemi, omset usaha menurun, dan Pak Ahmad harus mengikuti skema pembayaran non-tunai. Sekarang, WhatsApp kan suka ada yang pesan online gitu kan Pak biasanya. Oh, ini masuk ke anak bapak ini. Apa ini? Oh, Krisnya ya? Chris. Chrisin juga nggak berapa sih? Paling juga dapat sehari 15.000. nggak banyak nih. Saya pernah coba daftar online gitu nggak pakai GoFood, GrabFood gitu. Kan HP-nya bapak nggak ada. Kalau dari anaknya? Anaknya ada tapi nggak masuk. omsetnya sehari hanya 150.000. Karena itu, beliau menggunakan pembayaran kris yang dikelola oleh anaknya untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Beliau sendiri jarang memegang HP karena tidak menggunakan internet secara aktif, selain untuk berkomunikasi dan mendengarkan lagu. Usaha ini dijalankan dengan modal tabungannya sendiri. Tentu, untuk berjualan, beliau harus membayar lapak ke warung di sampingnya. Selanjutnya ada Ibu Muzilatul nih asal Padang. Beliau baru berjualan es selama 4 bulan. Namun, omsetnya bisa lebih dari 2 juta per minggu. Usaha dengan modal pribadi ini berjalan lancar karena dibantu juga dengan pembayaran kris dan penjualan di marketplace seperti Gojek dan Grab. Sebagai pengguna telepon pintar, Ibu Muzilatul cukup aktif menggunakan internet untuk memenuhi segala kebutuhannya seperti bertransaksi, berkomunikasi di media sosial, mengurus administrasi, dan semuanya deh. Kami doakan semoga usahanya semakin laris sampai punya lapak sendiri ya Bu. Lanjut nih ke kelas menengah, ada Mas Kur, penjual jus. Dan ada Mas Rizky, penjual takoyaki cemilan Jepang. Pertama ke Mas Kur dulu nih, yang berjualan jus di depan minimarket kukusan. Usaha ini dimiliki kakaknya, namun dijalankan oleh beliau. Mereka menjalankan sistem bagi hasil bersih, tentunya setelah membayar lapak. Usaha jus ini cukup ramai pembeli. Selain karena berjualan di pinggir jalan, pemanfaatan marketplace seperti Grab dan Gojek juga digunakan. Pembayaran kris juga tersedia. Mas Kur sendiri termasuk pengguna internet aktif. Selain untuk berdagang, beliau menggunakan internet untuk mencari hiburan. Oke, kalau misalnya penggunaan internet nih Kak, kalau nggak jualan, Bapak tuh suka cari-cari informasi nggak sih terkait gimana sih meningkatkan usaha buah ini dari internet? Boleh diceritain nggak Pak? Jarang sih Kak. Oh, jarang ya. Jadi biasanya kalau pakai HP, kalau boleh tahu buat apa tuh Pak? Paling kalau lagi santai paling buat hiburan. Oh gitu. Tapi kalau nyari-nyari cara meningkatkan usaha jus gitu jarang Pak? Malah jarang. Dengan HP barunya, beliau makin semangat berdagang dan lebih memanfaatkannya secara maksimal. Lanjut ke Mas Rizky, pedagang kelas menengah yang menjual cemilan Jepang, takoyaki. Sama kayak pas sebelumnya, usaha takoyaki ini juga dimiliki kakaknya Mas Rizky. Namun, menggunakan sistem gaji untuk Mas Rizky yang menjalankan usahanya. Tapi jangan main-main, takoyaki ini sudah ada 5 cabang loh. Dengan menyewa lapak yang strategis, Mas Rizky memaksimalkan dengan berjualan melalui WhatsApp, serta menggunakan pembayaran kris. Beliau sendiri pengguna aktif internet, biasanya digunakan untuk transaksi, komunikasi, mengirim laporan penjualan, dan mencari hiburan seperti bermain game online. Selanjutnya masuk ke pedagang kelas atas yuk. Ada usaha warung makan dan usaha laundry. Nah, kita ke yang pertama dulu. Usaha warung makan milik Pak Nonim
warung makan ini sudah beroperasi selama 23 tahun. Warung makan Nastel ini adalah usaha keluarga yang jujur saja, masih beroperasi secara konvensional alias penjualan offline saja. Tapi, Pak Nonim bilang ada rencana mau onboarding ke Grab dan Gojek nih, biar makin melegenda dagangannya. Pak Nonim sendiri jarang menggunakan HP, paling hanya sekedar untuk komunikasi dan belanja online. Karena hal ini semenjak COVID, pembayaran online di warung Nastel dikelola anaknya, dan itu pun baru berjalan sekitar 2 tahunan. Kita doakan rame-rame yuk, biar cepat-cepat go online, biar makin laris. Terakhir nih, dari pedagang kelas atas, ada usaha laundry Bu Nairu. Sayangnya, Bu Nairu lagi nggak ada. Jadi, kita wawancarin pegawainya untuk ngulik sistem dagang laundry Nairu ini. Jadi, laundry ini sudah go online. Pertama, pembayaran sudah QRIS. Lalu bisa terima pesanan dari WhatsApp. Juga sekalian info pelanggannya kalau cuciannya sudah kelar. Selain itu, laporan keuangan juga sudah menggunakan aplikasi yang bisa dicek langsung sama Bu Nairu. Keren ya, punya autopilot bisnis. Yuk aminin semoga kita bisa punya bisnis kayak Bu Nairu segera. Setelah mewawancarai 6 usaha dari 3 kelas dagang, kami menyimpulkan bahwa semua pedagang sudah menggunakan pembayaran non-tunai. Rata-rata mereka sudah on board di marketplace untuk berjualan. Pemahaman penggunaan internet menjadi kunci kelancaran berdagang secara online. Terakhir, bahwa kapital digital terbangun dengan pengusaha menaruh usahanya secara online dan pembeli membelinya secara online, yang mana terjadi transaksi di platform tersebut. Demikian hasil temuan kami, peneliti dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini.